Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raka dan saya adalah salah satu tutor di Indonesia College. Jadi hari ini, di video kali ini saya akan membahas sebuah soal yang sering sekali muncul di soal TOEFL dan juga soal-soal untuk soal kedinasan. Kedinasannya itu apa aja? Ada kayak STAN, STSE, dan juga DepHub. Soal ini mungkin sering kalian jumpai, tapi mungkin juga kalian menjawabnya masih dengan feeling ya atau perasaan. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara menjawab soal tersebut dengan teori yang baik dan benar dan juga dengan cepat gitu ya dan akurat. Oke, kita sudah siap, kita langsung saja lompat ke soalnya. Langsung kita coba bahas soalnya ya. Jadi yang tadi soal yang saya maksud adalah contoh soal dari conditional sentence. Jadi conditional sentence sendiri itu biasanya terdiri dari 3 tipe. Type 1, Type 2, Type 3. Mungkin masih bertanya-tanya ya, conditional sentence itu apa sih gitu ya. Conditional sentence itu digunakan atau untuk kalimat pengandaian. Nah, untuk di TOEFL atau di soal-soal kedinasan biasanya yang sering keluar adalah conditional sentence type 2, type 2 sama type 3. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas conditional sentence type 2. Oke, jadi gimana sih conditional sentence type 2 itu? Jadi kita harus belajar dulu yang namanya formulanya ya. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, formulanya adalah namanya conditional sentence, kita harus provide dia dengan if ya teman-teman. Jadi harus ada if-nya dulu, terus subject dan verb 2. Verb 2 itu adalah kata kerja bentuk lampau. Contohnya kita biasanya bisa pakai was, were, itu untuk yang to be-nya. Kalau untuk kata kerja biasanya kita bisa pakai seperti kayak ini. Cook with ed di belakangnya itu penanda kalau dia past tense. Itu contoh untuk kata kerja bentuk kedua. Terus setelah kita dapat formula yang di depan, if, subject, sama verb 2, nanti kita ada formula yang di belakang, itu subject, would, dan verb base. Nah, kali ini, apa itu verb base? Verb base, kata kerja dasar. Berarti, misalnya ya, tadi kita sudah lihat yang sini cook, pakai ed, berarti nanti verb base-nya adalah cook saja. Jadi, kata kerja tanpa imbuhan. Nah, itu adalah verb base. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini, kita punya if, seperti dengan rumusnya atau formulanya. Di sini ada if, terus subjeknya ada Bobby sebagai subjek, terus di sini ada verb 2. Verb 2-nya apa? Ada yang namanya studied, ini sebagai verb 2. Ya, sudah dapat di depan if Bobby studied. Di sini nanti ada he, subject ya. Terus ada would dan kita masukkan verb base-nya past. Past di sini tidak menggunakan imbuhan apa-apa, cuma past saja. Tidak pakai ed, tidak pakai es. Itu namanya verb base. Jadi ini adalah salah satu contoh conditional sentence tipe kedua. Kita lanjut yang contoh kedua. Nah, contoh kedua ini adalah sebuah jebakan ya, atau yang biasanya sering dipakai pembuat soal untuk menjebak kalian saat ujian. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada if seperti biasa, subject, terus ada Bobby, if terus ada Bobby subject ya. Terus di sini kita lihat ada were. Pasti bertanya-tanya dong, kok pakainya were sih, bukan pakainya was? Kenapa? Karena di sini adalah sebuah conditional sentence. Kalau kalimat normal harusnya sih pakainya pakai was. Tapi kalau di sini ada if jadi conditional sentence, kita harus pakainya nggak boleh pakai was. Kita hanya boleh pakai were saja. Dan berlanjut ke rumus yang di belakangnya. Di sini he subject, terus would-nya modals. Ya. Dan verb base. Biasa, yang berubah hanya di bagian di sini. Jadi ingat baik-baik teman-teman, kalau untuk conditional sentence tipe kedua, semua to be-nya harus pakai were tanpa terkecuali. Nah, tidak hanya di situ ya. Setelah to be-nya ini berubah jadi were, apalagi yang bisa dilakukan terhadap kalimat tersebut ya? Bisa diubah lagi bentuk kalimatnya. Diubah dengan cara bagaimana? Dihilangkan if-nya. Kalau if-nya hilang, nanti kalimatnya berubah sedikit. Jadi seperti ini. Ya. Jadi, kalau if-nya hilang, nanti dengan mudah kalian majukan saja were-nya di depannya Bobby atau di depan subjeknya. Jadi berubah seperti ini. Were Bobby a doctor? Dan kalimat di belakangnya sama saja. Jadi, apa yang harus dilakukan? If-nya dihilangkan, were-nya maju ke depan, Bobby-nya mundur ke belakang. Sama saja artinya, cuma beda bentuk grammarnya saja. Sisanya sama. Dan kita sudah belajar ininya ya, teorinya ya. Jadi harus pakai were dan were-nya boleh di
ubah bentuk selama if-nya hilang. Ya, yang berubah cuma depannya aja, ingat yang di belakangnya tidak berubah sama sekali. Sekarang kita coba langsung lompat ke contoh soalnya. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Kita coba kerjakan yang paling atas dulu ya. Di sini kita lihat ada if, terus ada Martha, a teacher, terus she would be proud. Oke, di sini kita pastikan adalah dia berbentuk conditional sentence tipe 2. Karena apa? Karena di sini ada if, ya, ciri khas conditional sentence, dan di sini pakainya would. Oke, berarti udah fix ya conditional sentence tipe 2. Kita lihat ke pilihan jawabannya langsung. Ada is, be, was, sama were. Tadi sempat saya singgung, kalau di conditional sentence tipe 2, satu to be yang possible, cuma satu to be saja yang possible, yaitu berbentuk, ya, hanya berbentuk were saja. Berarti nanti langsung kita bisa pilih jawabannya yang D. Very easy, very fast, very quick. Jadi sangat-sangat cepat untuk mengerjakan conditional sentence tipe 2. Kalau kalian sudah memahami teorinya, gitu ya. Is itu presence, enggak, kita tidak pakai to be di atas ini, kita hanya pakai yang were saja. Gitu ya, mudah ya. Oke, kita lanjut ke second sample questions. Oke, di sini kita lihat di depannya kosong. Kita nggak tahu nih ini conditional sentence apa bukan ya. Sampai kita lihat bentuk yang setelah koma. Setelah koma ini ada subject, terus ada would, tadi sesuai dengan rumusnya. Terus sesuai dengan formulanya, terus di sini adalah verb base. Oke, berarti dia adalah salah satu bentuk conditional sentence tipe ke-2. Berarti yang pertama kita harus cari adalah if-nya dulu dan subjeknya dulu. Di sini ada if betul, ada subjek juga Thomas betul, tapi yang membuat kalimat di sini salah atau jawaban di sini salah, dia menggunakan to be-nya was. Padahal tadi kita sudah bahas ya, kita harus pakainya were. Nah, kalau yang di pilihan kedua ada if-nya, betul, ada were, dan ada Thomas. Apa yang salah di sini? Mereka terbalik. Kalau mau dibalik kan harusnya if-nya hilang ya teman-teman ya. Jadi harusnya if-nya hilang baru mereka boleh dibalik. Jadi kalimat yang B ini juga, atau jawaban yang B ini juga salah. Kalau jawaban yang C, salahnya di mana? Di sini ada if, di sini ada Thomas, tapi di sini tidak ada kata kerjanya. Verb 2-nya kemana? Gak ada kan? Di sini juga tidak ada kata kerja. Berarti jawaban yang C juga salah. Dengan begitu, jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Kok bisa? Karena di depan kita pakai to be-nya were, if-nya hilang, dan di belakang ada Thomas. Ini kalimatnya kalau ditulis dengan if, nanti berubah jadi seperti ini. If Thomas. Nah, di sini kuncinya. Kita menggunakan were. Tapi ingat tadi kan sempat kita hilangkan if-nya ya. Jadi verb dulu, baru subject. Gitu. Oke, itu kurang lebihnya untuk pembahasan conditional sentence tipe 2. Nah, untuk pembahasan conditional sentence tipe 3 bakalan ada di video berikutnya. Buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.